Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kemarin kita bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran. Lalu saya pernah bahas sedikit tentang kebencian seseorang itu terjadi karena dia tidak tahu duduk permasalahannya. Banyak juga kita yang mungkin tidak ngerti benci dengan takdir yang sudah Allah wujudkan. Ada takdir yang sudah terjadi, itulah namanya qadar. Ada ketetapan Allah yang sudah ditentukan Allah tapi belum terjadi, namanya qadha. Qadha ini, abang kakak ya bunda, bisa berubah dengan sebuah kekuatan yang namanya doa. Ada yang lebih berbahaya dari tidak terwujudnya doa atau belum dikabulkannya doa. Yang lebih berbahaya itu adalah ketika seorang hamba sudah merasa letih dan capek berdoa. Auzubillahiminadzalik. Dia mengatakan, saya ini udah ikut pengajian, udah ke masjid 5 waktu, doa udah sering, nasib saya gini-gini aja, tak ada gak perubahan. Ini setan masuk tipis sekali. Karena definisi doa yang dia pikirkan itu adalah semua harus sesuai dengan maunya dia gitu. Padahal hidup ini berjalan sesuai maunya Allah. Jujur aja, coba jujur. Banyak gak sih kejadian dalam kehidupan kita yang gak sesuai dengan maunya kita? Banyak. Saya pengennya belok kanan, tapi Allah bilang kau belok kiri. Saya pengennya ngerjakan A gitu, tapi Allah kasihnya B. Bahkan saya pribadi ya Bang Kakak ngerasakan gitu. Allah takdirkan tuh malah jauh sekali dari apa yang pernah saya pikirkan gitu. Ekspektasinya tuh A misal gitu. Terus kejadiannya tuh Q gitu. Kan dari A ke Q kan jauh sekali. Ini tidak masuk dalam planning, tidak masuk dalam ini. Kok bisa kejadian kayak gini? Unpredictable. Di situ saya makin sadar, makin paham. Oh iya, aku masih manusia biasa. Ya udahlah. Makin memperkuat we are nothing, Allah is everything itu. Benci, responnya tuh pasti benci. Pasti marah, curiga, dendam, prasangka buruk. Terus apa lagi? Marah, hasad. Inilah kira-kira respon yang paling realistis bagi orang yang belum paham. Kemarin saya ngobrol sama kawan-kawan. Abang kakak, kan kita beramal soleh ini 3 yang sedang kita proseskan gitu. 1, badan. Badan ini juga diajak untuk beramal soleh ya. Badan ini diajak beramal soleh. Diajak sholat, diajak zikir, diajak wirid, diajak ruku, diajak sujud. Badan ini secara tidak langsung kalau sudah lama nih diajak, yuk berzina yuk. Dia akan protes gitu. Enggak mau. Bang, minum minuman keras bang. Enggak. Bang, ambil riba bang. Enggak juga. Ini badan, dia sudah mulai pilih-pilih gitu untuk melakukan sesuatu. Termasuk juga
hanya sekedar datang ke tempat-tempat yang berpotensi syubhat. Ini badan udah nolak udah. Misalnya ke night club, walaupun cuma minum apa soft drink bahasanya gitu, minum air putih, ini badan udah nggak mau, ngapain ke situ gitu loh. Walaupun cuma minum air putih gitu bahasanya, nggak mau badan ini. Nah termasuk harta. Kalau dulu mungkin modif motor, beli tas yang nggak penting, beli sendal, beli sepatu, ya ganti gigi, ganti hidung, ya misal gitu ya. Mak-mak kan sekarang ada dah dalam otaknya tuh, dalam budgetnya tuh udah mulai mikirkan cemana bisa sedekah lebih banyak. Mulai kepikir nggak sekarang? Ah, berarti hartanya itu sudah mulai dipikirkan gimana harta saya ini harus saya pakai untuk jalan Allah. Daripada saya beli ini, mendingan saya bisa ikut sedekah, misalnya gitu. Betul nggak? Nah, cuma badan sama harta nih, ya kan, nggak berdiri sendiri. Dia dikontrol juga, didampingi juga oleh satu lagi yang namanya hati, pikiran, perasaan, kesadaran. Ini liar, tak bisa dikontrol. Hati tidak pernah berdusta, tidak akan pernah berdusta, betul. Tapi hati nih terbolak-balik hampir tiap hari. Nafsu di dalam hati ini yang membuat orang akhirnya terjebak. Kemarin saya bilang sama kawan-kawan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang capek fisiknya di Mekah 13 tahun. Capek enggak? Fisik di embargo, perang enggak berhenti, lapar, ngikat perut pakai batu, enggak mampu gitu. Tapi kalau mau buka-bukaan di Madinah jauh lebih capek, walaupun cuma 10 tahun. Apanya yang capek? Hati. Berkali-kali baginda Rasulullah itu dihadapkan dengan kondisi yang dia tuh harus ngalah. Orang kafir diajak bikin perjanjian, perjanjiannya dikhianati. Rasulullah bisa serang, tapi Rasulullah memaafkan. Maka saya bilang travel umroh, abang kakak yang hari ini sekarang kan udah kayak wajib gitu. Promonya travel umroh tuh plus Taif, plus Taif. Nggak mudah loh datang ke Taif itu. Bukan makan bakso di atas, Vi. Main tobogan, bikin konten TikTok biar viral, naik kereta gantung. Bukan itu ke Taif itu. Oke lah estetiknya, sinematografinya, instagramable-nya oke lah. Mau instagramable ke, mau kursi ke, apa serahkati kau lah. Tapi tolong pemilik-pemilik travel, owner-owner travel, ustadz-ustadz mutawif, ustadz-ustadz pembimbing, tour leader, kasih tahu pelajaran penting dari Taif itu 2M. Satu, memaafkan, yang kedua mendoakan. Itu jangan tidak disampaikan ke jamaah. Kasih tahu, Taif jadi kayak destinasi wajib sekarang. Satu hari loh itu dari pagi balik-balik tuh bisa maghrib atau isya. Seharian tuh ke Taif tuh. Ninggalkan Masjidil Haram kan sayang. Perjalanannya pakai bis. Nanti kan rutenya tuh ke Taif, naik kereta gantung, turun itu ya ada kedai, ada bakso, ada mie, ada pop mie, ada apa-apalah situ tuh. Ya kan? Habis itu naik lagi. Biasanya mampir ke Masjid Ibnu Abbas. Ya kan biasanya cuma singgah, ada yang juga memilih tahiyatul masjid, ada yang ke kebun mawar beli parfum, ada yang langsung langsung balik. Nah, mengejarkan tergantung kesepakatan tuh. Nah, pulangnya ngambil mikot kan di Qornul Manazil. Ngambil mikot, habis itu ya umroh lagi yang ketiga. Pelajaran 2M itu abang kakak
sampai mati. Sampai kapan? 2M tuh sampai mati belajarnya. Jadi usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Apa motivasinya? Nih, kita lihat ya ayatnya. Tadi saya ke capture ayat ini. Gampang ingatnya. 440, berarti satunya 10. 440. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Dah, sini aja. Siapapun yang berbuat karena, untuk, demi Allah, karena Allah, untuk Allah, demi Allah, siapapun, percayalah sepenuhnya, paksa diri, yakin seyakin-yakinnya, tidak akan pernah dizolimi oleh Allah. Stabilo lagi ya, ayat baru nih kayaknya. Lama-lama penuh Quran itu stabilo semuanya, karena baru tahu 6.236 ayat penting semua. Apa? Pelan-pelan kita belajar ya, pelan-pelan Pak Sopir. Wa intaku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Jika sesuatu yang sebesar zarah itu adalah kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberi pahala yang besar. Ajran azima. Ajar itu balasan. Pahala itu susah kita menerjemahkannya. Saya lebih suka ajar itu diterjemahkan dengan balasan. Biar fair gitu. Kalau pahala dan dosa itu kan bukan bahasa Arab. Ajar itu balasan. Jadi kalau berbuat baik ya pasti dibalas gitu. Ada kita ngerasakan dampaknya gitu. Sebagaimana juga kita berbuat buruk juga pasti ngerasakan dampaknya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzolimi hambanya yang berbuat baik. Yang harus jadi pertanyaan ke dalam diri kita adalah, saya nih berbuat untuk siapa? Karena kalau berbuatnya untuk Allah dan karena Allah, yang balas pasti Allah. Surat 4 ayat 40. Di sini abang kakak usikum wa nafsi bitaqwallah, kita jaga hati kita nih, ini dia. Stabil enggak dia nih untuk Allah? Makin sembunyi makin bagus. Maka saya bilang jangan sampai kamera manusia membuat amal jadi sia-sia. Berniat karena Allah, memposting sesuatu karena Allah itu wajib. Tidak memposting juga karena Allah itu juga pilihan. Masalahnya itu bukan posting atau enggak posting. Yang jadi masalah itu karena siapa dan untuk siapa mempostingnya atau melakukan itu ya. Orang mempermasalahkan posting dengan enggak posting. Yang jadi masalah itu karena dan untuk siapa. Ria karena manusia bisa. Posting karena manusia bisa. Bisa. Tidak posting karena manusia juga bisa. Saya sih tidak mau posting lah, nanti takut riak. Kan salah juga itu. Jadi sedekah terang-terangan dengan sedekah diam-diam itu bukan masalah, tidak jadi masalah utama. Itu teknis, diam-diam atau terang-terangan.
posting sesuatu yang menginspirasi, lalu membuat orang jadi pengen ke tanah suci. Baguslah. Tapi siapa yang menjadi niat utamanya, untuk siapa kita posting, itu yang jadi masalah utama. Nah, kali ini yang saya tengok, ya, ada beberapa perdebatan itu membahas tentang postingannya. Kenapa sih diposting gitu? Kenapa sih di share-share? Kok kayaknya pamer banget gitu. Ketika si pemosting ini mempostingnya karena dan untuk Allah, maka kita yang justru kena dosa karena curiga dan prasangka sama dia. Coba Bang Kakak, saya pagi ini ngajak ngerenung ya. SMK pagi ini nih, ya silakan Abang Kakak ambil kesimpulan. Betapa hati itu, cuman ya, So'uba i'rabuhu gitu. Dia pagi A, nanti jam 7 bisa jadi B, jam 9 merubah jadi C. Mengenal Allah tuh lebih mudah Bang Kakak daripada mengenal diri kita sendiri. Makanya saya cenderung pada pendapat, ya boleh setuju boleh enggak ya, cenderung pada pendapat siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mengenal dirinya. Mengenal Allah dulu yang urgent. Mengenal Allah dulu yang urgent. Penting. Karena mengenal Allah ini hitungannya tuh pasti gitu. Istilahnya tuh Allah tuh maha kaya misal gitu. Ya kayanya tuh kaya beneran. Allah maha baik. Baiknya tuh baik beneran. Kalau kita bilang bapak itu atau abang itu tuh baik, belum tentu baik sama semua orang. Iya kan? Nih SMK mulai masuk ke fase-fase yang agak dalam dikit ya, karena saya ngomong ini antum udah tahu semua dah kan, udah pintar-pintar dah antum nih SMK nih, ngapain lah datang lagi? Yang datang orangnya pun itu gak ya kan? Saya ngulang-ngulang dia akan bilang, oh ini lagi diulang Ustaz, tak ada, dah enggak catat lah saya, kata dia, udah tahu dah saya materi ini nih. Liar sekali ya Bang Kakak. Bagaimana caranya kenal Allah Ustaz? Masya Allah, Allah tuh punya 99 nama, cari tahu namanya tuh. Allah punya kitab suci namanya Quran. Tanya, dia mau apa sih? Apa pesan-pesan dia untuk kita? Allah maha kaya. Kayanya kaya beneran. Kaya beneran. Allah maha baik. Baiknya baik beneran. Baik beneran. Siapapun dikasih kebaikannya Allah. Rahman. Namanya Ar-Rahman. Dikasih semua. Orang kafir dikasih, orang tak beriman dikasih, orang musyrik dikasih, orang munafik dikasih. Rahman. Ayaman itu yang tak sholat tapi muntaber. Apa muntaber kemarin? Munafik tapi beruntung. Apa? Muntaber, munafik tapi beruntung. Ya enggak sholat, enggak ke masjid, gitu ya. Islam masih KTP-nya. Sukses aja dia Yaman. Saya ini nahan-nahan dari zina, jaga hubungan suami istri, enggak punya anak Yaman. Dia sekali bluetooth ya jadi budak tuh. Aborsi ya kerjanya cewek itu tuh. Nggak sayang ke, saya ini pengen punya anak, dia malah buang-buang anak. Ar-Rahman. Jadi gini loh Abang Kakak, kalau mau berpikir tuh harusnya dibalik. Kalau yang bermaksiat saja dikasih sama Allah, harusnya aku yang soleh nih
Lebih besar potensi dikasihnya. Cuma memang harus nunggu. Kan waktunya Allah kasih itu yang terbaik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Lah kita ini tidak dikasih jihad di Palestina. Tidak dikasih mati syahid. Perang gitu, enggak. Tidak dikasih juga amalannya tuh berjihad dengan harta sampai miliar-miliar triliun-triliun karena belum pernah kaya, ya kan? Masa sabar ya masih komplain gitu, Pak? Kau apalah yang mau kau banggakan di hadapan Allah gitu. Saya pun kadang-kadang ngerenung gitu, ya, ya apa aku nih ya. Kalau kayak Yahya Sinwar itu enak dia. Ya kan? Fight sampai detik-detik terakhir. Kita ini apa? Tidur pakai AC. Masjid sejuk. Tiap hari kena kasih makan. Ada yang kita makan. Majo ya kerja kita kan. Mau munya ya terus kerja tiap hari. Pengen kurus. Tiap hari kunyah terus kan. Makan di mana sis? Makan di mana bro? Apa fight-nya kita tuh apa coba? Sabar ya masih komplain. Motor tinggal pakai, nggak bayar pajak. Paling nanti kalau oli data ada, ini baru dia motor tuh. Ayaman tolong betulkan Ayaman. Paling gitu ya. Coba, apa jihad kita ya? Coba. Sakitnya kita apa sih? Ada makan hari Jumat kemarin, siang. Masa bilang kita mati kelaparan di masjid ini nih? Hah? Tak masuk akal rasanya kalau ada orang bilang dia tidak dapat apa-apa di Munzalan nih. Ayo coba. Apa? Hilang ayah? Ayah kita mati kena bom? Tidur tidak pakai selimut? Anak kita gendong abangnya atau gendong adiknya yang meninggal gitu? Tak ada. Ayo rebutan es krim, Munzalan mat, bapaknya tak ada duit, gitu ya paling. Anaknya minta es krim terus, bapaknya tak ada duit, Munzalan mat kan? Apa sakitnya kita coba? Jadi banyak nikmat itu seolah-olah hilang hanya karena seuprit-uprit masalah-masalah kecil yang receh-receh itu. Karena kita salah membandingkan, itu ya masalahnya. Kita bilang kita udah paling susah, kita udah paling dramatis. Saya pun ngerenung juga. Maka pas tadi baca ayat 40 nih, astagfirullahaladzim. Iya, sifat mustahil bagi Allah tuh, tidak mungkin Allah tuh menzolimi hambanya, itu tidak mungkin. Tapi manusia menzolimi manusia yang lain mudah. Allah bilang aku tidak akan pernah menzolimi. Saya nanya ke diri saya, untuk siapa aku berbuat selama ini? Udah habis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Untuk siapa? Ngapain pindah dari Tangerang ke Pontianak bawa sekeluarga tuh ngapain dam? Kalau cuma sekedar ente dapat, mohon maaf ya, dapat gaji, duit. Di Jakarta kan duitnya lebih besar dam. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah. Sekecil itu kata Allah, aku balas. The next question. Antum bisa paham gak materi saya ini? Hah? Saya ini antara mau nyampaikan ke antum, mau muhasabah ke diri saya, ini serba salah, ngeri-ngeri sedap di barang. Lukman 12 tahun kau di Munzalan itu siapa kau berbuat? Kan gitu sebenarnya pertanyaannya. Tapi biar tidak sakit-sakit benar, saya ngajak juga abang kakak, sebutlah nama Adam. Bas, ngapain dari Aceh pindah ke Pontianak, Bas? Ngapain ente? Jauh-jauh mendingan ente ke Aceh sana. Ninggalkan, kan transit tuh. Sumatera, Jakarta, Pontianak. Ngambil istri Ponorogo, ambil pindah Pontianak. Ngapain? Cuma dapat mie Aceh, balik ya ke Aceh sana. La yazlimu mithqala dzarrah. Saya baru paham, oh iya, kata kuncinya balik lagi ke materi di Universitas Kehidupan, ya kan? UK itu kan 3 kurikulum besarnya.
Apakah saya sudah benar-benar ikhlas? Apakah saya benar-benar ridho? Apakah saya sudah benar-benar sabar? Saya sabar Ustaz dari kecil. Namanya Muhammad Sabaruddin. Oh iya. Ikhlas karena Allah. Ridho ketika ketetapan tidak sesuai dengan maunya kita. Tadi bahasanya, karena kita belum paham. Sabar nih juga kalau saya ya pribadi gitu, memaknai sabar nih artinya menahan. Tahan. Ada ndak? Ayo, abang kakak nih sampai detik ini masih ada ndak nafsu untuk berkelahi, berdebat? Masih ada ndak? Masih kan? Jangan bilang ndak ada ya, suci benar gak kau? Suci dalam debu. Masih dong. Iya dak? Kemauan untuk tampil, wah, dipuji, itu masih ada, masih ada. Kan manusia biasa. Kita belum berubah jadi malaikat. Makanya kan ada paskas yang bikin akun tuh Henry bukan malaikat gitu. Masih ada nafsu untuk senang dipuji, senang muncul. Terus kalau orang bilang, wah ini gara-gara abang nih. Kalau enggak ada abang, wah Masya Allah. Ini semenjak enggak ada antum jadi maju program kita nih. Hah? Jadi semenjak ditinggalkan beliau jadi maju sekarang gitu loh. Terus kita sakit hati kan. Ih, orang ini ngomong. Misal nanti kan, wah Munzalan tuh semenjak bukan Ustadz Lukman lagi yang mimpin bagus sekarang. Alhamdulillah. Bisa enggak bilang langsung, wah Henry bukan malaikat langsung hadir gitu. Padahal tadi itu dia lagi di luar angkasa, begitu disebut namanya langsung pindah dia, pindah alam, langsung hadir. Ketika naik mobil kena klakson mobil kita kan, tin itu kan, kita pun balas gak, tin balas balik. Sekali buka kaca, Ustadz kata dia, mati aku. Ternyata jamaah kan malu beramak muka. Ngadapin anak, ya kan? Ngadapin suami, tipis masih. Kiai, sopan sekali. Begitu kamu suami, apa sih Bi? Habis, abinya kena nih. Rubah abi jadi ubi. Oh iya kak, Masya Allah bunda, sehat bunda. Itu sama orang lain, sopan sekali. Sama circle dekat, habis. Tipis masih ya bang kakak. Ini yang perlu kita latih hampir tiap hari, tiap detik, tiap saat. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ayo, baca lagi ayatnya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Lillah enggak selama ini? Tak tahu. Kalau memang lillah, pasti tenang kita jalaninnya, benar. Kalau lillah pasti santai. Tadi malam ada analogi bagus saya baca. Kenapa kalau naik pesawat itu tegang? Misal gini, tiba-tiba di atas pesawat, ya, pilotnya ngumumkan, mohon maaf hadirin harap tenang, mesin kita mati. Hadirin harap tenang, mesin kita mati. Bisa tenang. Kalau bisa keluar gitu, sini aku bantu genset, aku tarik lah mesinnya cuman kan. Abang keliling Kalimantan Barat naik motor kan? Kalau naik motor mesinnya mati, bisa nggak nelfon kawan sambil ketawa-ketawa? Masih bisa, bro. Motor aku mati nah mesinnya. Masih bisa ketawa gitu karena motor tuh di bawah. Masih bisa dorong. Paling habis bensin, tenang. Tapi kalau pesawat mesinnya mati,
Pilotnya bilang hadirin tenang semuanya, mesin kita mati. Ya. Bentar lagi kita yang mati. Kira-kira gitu enggak? Paham enggak nih? Apa yang bikin tenang? Padahal kalau dibandingkan dengan semua kendaraan yang paling mahal, teknologi paling tinggi, paling hebat dan paling aman secara teknologi itu pesawat. Tapi tegang karena, catat baik-baik, karena yang bikin tegang tuh karena tinggi. Kita berpikir jatuh. Tapi kalau benda tuh udah di bawah, mana bisa jatuh? Ngapa orang tuh bisa hasad, iri, dengki? Karena ngerasa dirinya tinggi, pintar, kaya, terhormat. Saya ini tidak minta dihargai Ustaz, tapi tolong dong hargain saya. Hah? What the fun? Nah, kan gitu. WTF juga, what the fun. Rawahu Habib Muhammad bin Anis. Yang bikin sakit tinggi. Tinggi itu bikin sakit. Itulah namanya kibar, sombong. Itu namanya ujub. Itu namanya riya. Itu namanya apa? Sum'ah. Tinggi ini yang bikin sakit. Kenapa di Munzalan ini tulisannya? Nih. Abang Kakak lihat tulisan di Munzalan. Ini tidak akan saya rubah nih sampai kapanpun. Nah, tulisannya tuh we are nothing. Di mana-mana tuh orang tuh we are the best. Ada lagi yang lebih tinggi. We are is the best. Hah? 2 kali. Itu saking tinggi bahasa Inggrisnya tuh. We are is the best. Makan kepiting di Pulau Karimunting. We are nothing, Allah is everything. Kenapa we are nothing, Ayaman? Nggak we are the best. Saya sih sebenarnya pengen pakai rompi itu kayak gini gitu. Asal aku colok muka orang dulu. Nah gitu. Tapi lucu benar saya pakai kayak gini nih. Hah? Kayak orang masuk angin kan? Kayak kura-kura ninja. Ini sebenarnya kampanyenya yang mau saya sampaikan. We are nothing. Nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada sama sekali. Maka aneh kalau ada orang ya kan udah belajar di Masjid Kapal Munzalan, belajar di SMK, kok masih tinggi. Tinggi ini bikin tegang ya kan? Ingat tadi saya bilang ketika pilotnya tiba-tiba keluar dari kokpit lalu bilang para penumpang yang terhormat, harap tenang, mesin kita mati. Setelah ini iya kan? Kenapa merasa tinggi? Sebenarnya kan bukan tinggi beneran. Enggak ada orang tinggi beneran tuh enggak ada. Yang ada tuh, yang ada apa? Ada orang pintar beneran. Tak ada rasanya pintar beneran tuh. Yang ada tuh merasa pintar. Ada orang berjasa beneran ada? Hah? Yang ada tuh orang merasa berjasa. Merasa ini abang kakak bahaya. Udah saya sampaikan 3 abad yang lalu dah. Ganteng. Ayo, merasa ganteng. Beda. Tapi kalau jomblo tuh fakta ya. Bukan merasa jomblo. Enggak perlu merasa. Memang jomblo beneran. Coba, pintar, soleh, apa gitu, sampai di level merasa sudah ikhlas gitu.
Saya ini sepertinya sudah ikhlas. Udah ikhlas belum kalau kayak gitu? Hah? Merasa sudah ikhlas, gimana bang? Hah? Berani? Cobalah. Mati aku. Merasa sudah soleh. Oh, ana ini Masya Allah. Gimana? Ana ini Masya Allah. Antum ini astagfirullah antum. Ana aja kalau ketemu diri ana tuh ana cium-cium tangan ana tuh. Saking kagumnya sama diri sendiri ini kata. Ana ini Masya Allah. Sakit tak? Sakit lah. Gila. Maka tadi orang naik motor, naik mobil, naik sepeda, mati mesinnya atau rusak, dia bisa ketawa mas ya. Santai, tak apa-apa. Karena di bawah. Orang yang rendah abang kakak, orang yang rendah, itu hidupnya pasti tenang, santai. Dia tidak kerasa apa-apa. Makanya Khalid bin Walid bisa dengan santai. Waktu dipecat sama Umar, kau bukan panglima. Apa kata Khalid? Tak apa-apa. Itu kenapa ruangan antum di Baitul Mal itu saya bilang tidak boleh dirubah. Itu kamar pertama yang saya buat di Munzalan itu yang saya kasih nama tuh, nama ruangannya Khalid bin Walid. Mau ngasih tahu, hari ini Adam jadi direktur, besok bisa jadi pengasuh misal gitu kan. Kata Adam tidak apa-apa, saya siap kan gitu. Langsung saya kasih rompi. Pokoknya ciri khas rompi pengasuh itu kan warnanya kuning sininya. Ya kan? Nah, udah siap ganti kan boleh dengan senang hati. Ya kan? Atau ada pengasuh promo misalnya gitu. Promo misalnya gitu kan. Ya, kapan lagi kan istrinya dipanggil Bu Nyai tiba-tiba kan? Nah, Bu Nyai promo misalnya. Ini enggak basa-basi kan? Saya ngomong antum dengar kan? Saya ngomong gini berkali-kali dah. Saya bilang siapa yang mau ngambil? Jadi di Munzalan abang kakak, di Masjid Kapal Munzalan. Jadi pengasuh itu dilelang. Siapa yang mau? Ambil lah. Ini bukan jabatan seumur hidup, enggak ada gitu. Enggak pakai pemilu juga. Pakai poster-poster pilihlah saya gitu. Jadi pengasuh tidak ada. Pakai debat dulu gitu. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda bicara itu tak ada. Ada yang mau enggak? Sila. Fi? Ambil. Dokter Santi bisa kayaknya. Bisa apa? Nah, ini beneran abang kakak, enggak basa-basi nih. Siapa yang mau? Ayo sini duduk gantikan. Dengan senang hati saya kasih. Coba, orang yang hatinya tuh rendah ya, maksudnya hatinya rendah hati. Itu makan di restoran mewah dia biasa. Makan di tepi jalan pun oke. Disajikan pakai piring, dia tetap makan. Daun pisang, santai boleh ya kan? Apa gitu? Daun mengkudu, boleh. Prabowo, boleh. Jokowi, boleh gitu kan. Dia enggak pernah pusing gitu dengan apa penilaian orang, apa kata orang. Misalnya kalau naik pesawat kelas bisnis, naik pesawat ekonomi, naik. Santai betul otaknya tuh. Tapi kalau orang sudah ngerasa tinggi, kemarin kan ini pertama dalam sejarah Indonesia, menteri-menteri disuruh naik pesawat Hercules. Langsung dekat sama Allah semuanya. Subhanallah. Nyaman. Kau tahu presiden sekarang nih, jenderal. Sabar jenderalnya. Teng. Begitu dia pegang, kau ku kinca mudah. Habis bangga jadi menteri. Naik Hercules kawan. Senyap. Bergegar, suruh bangun jam 4 subuh ya kan? Kau mamam.
Baru mulai bro. Kita doakan yang baik-baik. Insya Allah optimis, doa, husnuzon, prasangka baik. Semoga negeri kita nih jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan? Insya Allah para menteri orang-orang pilihan ya, orang-orang terbaik. Insya Allah kita husnuzon, kita doakan presiden kita ya kan, dijaga Allah. Kan asik ya misalnya yang takut-takut tinggal dicempak kan ya gitu ya. Iya. Itu husnuzon. Jadi yang bikin tegang itu ketinggian. Maka turunlah, merendahlah. Kenapa nyikat WC? Kenapa nyuper? Kenapa ngelap kaca? Kenapa nyusun sendal? Kenapa kakak-kakak belajar masak? Fraza tuh gantian-gantian kan masaknya? Minggu kemarin siapa? SKK. Minggu depan? BMI. Berputar terus. Bagikan nasi, ya kan? Bagikan sayur, ngambilkan air minum. Kenapa begitu? Belajar untuk turun ke bawah. Supaya tidak tinggi. Apa yang tinggi ya Yaman? Hati yang tinggi bahaya. Nanti tidak disebut yang terhormat. Pak, tidak noleh. Pak Haji, tidak noleh juga. Pak Haji Furoda, baru noleh. Bang, tidak noleh. Bang Haji, iya saya, kan? Kan udah Bang Haji nih. Tapi tidak mau gak dipanggil Bang Haji ya. Bang Abu, noleh tetap mas Coba bang, kok tidak noleh lagi sekarang ya, misal gitu kan. Jadi yang bikin capek, letih, terus energi habis, sakit, itu tinggi. Ketinggian ini yang bikin kita akhirnya khilaf. Ketinggian ini yang bikin kita tuh akhirnya selap. Ketinggian ini juga yang bikin banyak orang pingsan. Coba, yang pernah naik gunung ada di sini? Mapala, mahasiswa pecinta pala. Ada? Kalau naik ke puncak, semakin atas semakin beban dibawa atau semakin beban-beban itu dilepas. Bahkan ada yang ditanam kan? Baju-baju kotor digali, masukkan, kasih tanda. Makin ke atas, beban yang dibawa harus makin ringan. Kan ada manajemennya tuh diatur di ketinggian sekian, ini tinggalkan, ketinggian sekian, ini dimakan, dihabiskan, ketinggian sekian, tinggal bawa yang penting-penting aja. Ada pos-posnya. Makin tinggi, oksigennya makin enak. Makin tidak enak. Fisiknya harus terlatih. Tidak bisa tiba-tiba modal semangat gitu. Doain aku ya. Mati kau di atas. Kan latihan fisik kan? Latihan fisik, lari dan segala macam itu ada latihannya. Dicek dulu kesehatannya. Ya kan? Kalau yang udah makan banyak asam garam tuh udahlah. Jadi makin di atas itu makin oksigennya dikit. Tekanan udaranya beda, telinga udah mulai tekanan, tek gitu kan? Tapi coba kalau antum tuh di lembah. Padang rumput, dekat sungai, di lereng gunung di bawah, itu enak gak suasananya? Siapa bilang di atas tuh nyaman? Coba aja antum naik kereta api, bisa sambil scroll TikTok, Instagram, bisa naik kereta api. Kecuali yang wus, yes, itu kecuali itu ya, itu tak bisa karena saking cepatnya 300 kilometer per jam, itu sinyal kita hilang, terbawa sinyal kita, tinggal di sana Telkomselnya. Gurunya langsung datang, alhamdulillah, ini ahli gunung ini, betulan, biasa belum naik gunung nih. Langsung datang. Habis turun gunung. Jadi oksigennya itu kalau di atas terbatas.
Antum yang naik pesawat, pernah naik pesawat, disuruh ngapa sama pramugari ini pertama kali kalau naik pesawat? Bawa HP. Matikan sinyal. Dah tinggal 3T lah kita dalam pesawat tuh. Terdiam, tertidur. Dah. Mau pun naik pesawat bisnis pun tetap sinyal-sinyal kayak gitu tuh dibatasi. Tapi kalau naik kereta api bisa masih buka-buka Instagram. Masih naik bis apalagi ayam ya naik di bis tuh. Masih ada enggak bis itu, Bang? Yang motor dinaikkan ke atas. Masih? Ya Allah, lamanya dah saya. Bawa ayam dari kampung, ya kan? Motor, kambing. Di tengah-tengah tuh ada plastik-plastik muntah, masih? I was there. Ya kan? Naik kapal saya dulu tuh. Pakai piring ompreng. Macam narapidana dikasih makan tuh. Freng. Kita santri kan? Balik naik kapal. Ngerasa gak? Kalau beliau sih gak usah tanya lah. Beliau sini ya, yang sebelah sini ya. Kita makan tuh ngantri. Lempar tuh pakai piring. Lempar pakai piring. Piring tuh pakai lempar ompreng tuh. Seng gitu. Mak, saya bilang sedang-sedang gak. Tambah belinang lah mata kan. Mama udah bekalkan sambal kacang ya kan. Nak makan lagi tuh nih. Tapi nengok piring tuh dilempar tuh. Kecil rasa hati. Apalagi kalau udah lewat Sungai Kapuas, udah masuk Muara, masuk laut. Wah, tambah belinang mata. Mau nelpon tak bisa, sinyal tak ada. Sepanjang jauh mata mandang laut ya, tak ada apa-apa. Ada yang pernah naik kapal? Habis itu kapok kan? Nggak mau lagi. Aku nggak bisa diginiin. Pret. Ayaman puas bertahun-tahun. 2099, 2000, 2001, 2002 sampai jadi ustadz. Karena ada musyrif yang memang nggak mau naik kapal, jadi dia naik pesawat dalam biar ayaman yang naik. Musyrif itu memang berbeda, eksklusif dia ya. Berbeza. Nggak apa-apa, kan pahalanya gitu memang. Jadi kita kalau naik sesuatu yang rendah, duduk di tempat yang rendah. Makanya SMK ini kenapa duduknya di bawah? Jadi orang lagi cari-cari kursi kemarin kan, ambillah kursi. Kita nggak pakai kursi. Kajian hari ini lucu Ayaman. Oh ya hari ini aja yang lucu. Kemarin tuh enggak. Dia tak tahu rasanya yang di dalam sini kena pilas-pilas ya. Kan ngomong tuh enggak perlu kuat-kuat sekarang. Sedikit ya. Pelan gitu. Tapi nah, gitu. Antum tahu rasanya kalau yang pernah naik kapal tuh Masya Allah. Udah sampai di darat, landing apa bahasanya? Sandar di Semarang, badan masih goyang. Lo kok ngene gitu kan? Saya diam, ya ada saya komen-komen, pokoknya saya bilang selamat ya, mabruk, alhamdulillah Kiai, kami udah sampai Semarang. Saya tahu pasti bergoyang mudah-mudahan nih. Jangankan Semarang, sudah sampai di Bogor Paskas Bahagia tuh masih bergoyang kawan tuh. Kok Ayaman ngomong rasanya bergoyang ya? Saya pernah ngalamin, I was there. Tahu saya rasanya bergoyang di kapal tuh. Nggak dapat kursi, ya kan? Antum enak kemarin ada santri pelabuhan tiba-tiba, oh rombongan Ustadz ke? Ayo Ustadz, masuk Ustadz. Langsung bisa all access, naik ke atas. Zaman dulu kami ya Allah tungkos lumus, bawa dulu koper-koper santri itu yang panjang-panjang tuh, berat-berat, bawa tali rapia naik ke atas. Ini cerita. Bawa ke atas, booking tempat. Kita udah kasih lingkaran, udah diamankan. Tahu-tahu ada orang tiba-tiba langsung duduk di situ ngambil. Nih tempat saya kata dia.
Sama-sama mau terbang, mau berangkat kemana Pak? Surabaya. Ya udah sama-sama Pak. Nggak apa-apa. Berokah saya. Mana bisa kelahi, sama-sama bayar kok. Sama-sama naik kapal. Saya pernah sepanjang jalan tuh di bawah meja. Karena nggak ada tempat dah. Ada kayak kafe-kafe gitu tuh. Di bawah meja. Waktu itu ombak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tak bisa bangun, terbaring ya. Bangun sedikit. Sholat pun sholat duduk. Kalau pergi ke WC dah lah. Aromanya tuh Masya Allah. Aroma terapi. Ekonomi santri. Jadi ketika Allah takdirkan kita masuk di fase-fase itu, tidak terkejut. Waktu distribusi akbar ke apa gitu, budak-budak tuh kan ngajak saya wudhu. Mohon maaf Kiai, kata budak-budak kan, mohon maaf Kiai. Berkali-kali dia minta maaf. Ngapa saya bilang? Ini air kami lagi tidak jalan. Wudhunya mungkin di paret depan Kiai. Tidak apa-apa ya Kiai, mohon maaf Kiai. Saya bilang aku di zaman kecil puas dah salto-salto di air kayak gini nih. Cuma hitam gini ya. Jadi mereka bingung nengok saya bisa wudhu di air paret. Ini kerjaan aku. Lebih jorok dari ini pun pernah aku mandi. Zaman-zaman kecil dulu. Maka anak-anak tuh latih dia belajar kotor. Belajar jadi anak kampung. Ya. Jangan, aduh jijik, buangkan sama anak-anak sama tong sampah. Latih dia main. Kasih tahu sama dia bekubang kalau bahasa Melayu itu. Ngerti bekubang? Saya dulu istilah sambasnya tuh matak, Bang. Ngomal, tahu ngomal, Bang? Air surut. Air surut, ngambil ikan pakai tangan. Begitu pegang ular. Kira haruan. Kira ikan gabus kan? Ular Bang Abu. Masya Allah melengkung ya budak. Tak gigit cuma dia gini ya. Apa tak melambung kita sama Adi, mana Adi? Adi kawan saya tuh nangguk tuh di bawah pokok rengas. Banyak nih Di. Iya Bang, banyak Bang. Memang udang, ikan kecil-kecil ada, tapi ular begini. Langsung hilang tangguk tuh, tangguk tuh ngutang kan? Tahu tangguk antum yang warna biru tuh, serokan tuh yang bulat. Dah puas dah. Jadi itulah saya bilang tadi. Maka nanti Allah takdirkan karena kita sudah biasa ada di bawah, rendah, begitu naik ke atas, tidak terkejut, tidak kayak orang sepuh. Kalau istilah Melayu itu baru nemu, apa? Baru nemu, deso. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang kalau sudah terbiasa tinggi, terbiasa di atas, terbiasa dipuji-puji, terbiasa dipanggil Al-Mukarram, Al-Muhtaram, harus duduk di depan, harus disebut nama. Begitu nanti turun ke bawah, duduk di bawah, duduk di belakang, tidak disebut nama sakit hati karena sudah terbiasa tinggi. Paham? Sikit ayaman ngomongnya, mudah-mudahan ngerti antum. Dah, selamat merenung. Tapi kata kunci pagi hari ini, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Tinggal tanya ke dalam diri, apakah saya ini berbuat untuk Allah karena Allah dan lillah atau tidak? Ketika ini diambil dari kita, semuanya diambil. Kita sakit hati, merasa memiliki, merasa kehilangan, atau kita balikkan lagi kepada yang memberi. Ya Allah, ini semua dari Engkau. Kau yang punya. Surat 4 ayat 40. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan istri saya Bunda U, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar, doakan mama saya, ibu saya, kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula
wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.